Sudah bergabung, sudah berpindah ke room semua? Ini room 1, room 2. Oke. Berarti ini dipindahkan dulu ya. Bu, maaf punya saya nggak muncul, Bu. Oke, biar Ibu bantu pindahkan ke ini ya, ke room 2. Ya, Bu. Kita semuanya ada 28 ya. Masih ada yang belum bergabung ini. Coba diingatkan lagi teman-temannya biar kita bisa mulai ujian lisannya. Baik, Ananda. Kita mulai ya. Di sini ada 16. Bisa pindah satu ya, pas lah, nggak apa-apa. 15 ya. Oke, Ananda, kita akan bacakan aturan dari ujian lisannya. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ananda semua di sini yang berbeda-beda. Dan Ibu akan menyebutkan dulu pertanyaannya satu persatu sampai 15 orang yang ada di sini mendapat pertanyaan semua. Ini bisa didengar dengan jelas ya suara Ibu ya? Bisa, Bu. Siap, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Oke. Setelah Ananda jadi siapkan alat tulisnya dulu. Siapkan alat tulisnya untuk mencatat pertanyaan masing-masing. Dan Ibu berikan setelah pertanyaan ke-15 Ibu berikan, Ananda diberi waktu 15 menit untuk menyempurnakan jawabannya. Dan nanti kita akan masing-masing memberikan penjelasan secara lisan terkait pertanyaan itu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari, dengarkan ya, Asti Alia Alfiani. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan hubungan antara limit dan turunan. Bu, mohon maaf, Bu. Sorry, Bu. Putus, Bu. Oh. Asti Alia Alfiani. Pertanyaannya, ini room 1 ya, untuk room 1 dulu. Sebutkan dan jelaskan hubungan antara limit dan turunan. Bisa didengar dengan baik suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apakah bisa didengarkan dengan baik? Bisa, Bu. Asti Alia Alfiani, jelas ya? Sebutkan dan jelaskan Iya. hubungan antara limit dan turunan. Iya, Bu. Oke. Pertanyaan kedua adalah untuk Aliyah Nabila. Katanya, Untuk Aliyah Nabila, sebutkan dan jelaskan aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Sebutkan dan jelaskan aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Kemudian M. Fahreza Rianto. Apakah yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi? Jelas ya pertanyaannya nomor 1, 2, 3 tadi? jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Yang keempat, Eni Ernawati.
Sebutkan dan jelaskan secara ringkas penggunaan turunan pada persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Maaf, Jelas Bu, ya? bisa diulang, Bu? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas penggunaan turunan pada persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Jelas ya ini ya? Jelas, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Febrina Patricia. Bagaimana penggunaan turunan pada sudut perpotongan dua kurva? Itu jelaskan ya. Febrina bisa ini dicatat dengan baik. Lagi, Bu. Bagaimana penggunaan turunan pada sudut perpotongan dua kurva? Bisa ya? Yang keenam adalah Rere Fidiansa. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan minimum. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan minimum. Oke, selanjutnya Dimas Setia dengan NIM-nya 15, nomor 7. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam hal kemonotonan, kecekungan, dan titik balik. Ibu ulangi. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam hal kemonotonan, kecekungan, dan titik balik. Jelas ya Dimas ya? Selanjutnya pertanyaan ke-8 itu adalah untuk Lira Purnadewi. Sebutkan dalil law hospital dalam penggunaan turunan. Ibu ulangi, Lira. Sebutkan dalil law hospital dalam penggunaan turunan. Jelas ya? Jelas, Bu. Lanjut, pertanyaan 9 adalah untuk Aisyah Gina. Jelaskan definisi antiturunan atau integral tak tentu. Jelaskan definisi antiturunan atau integral tak tentu. Oke, lanjut. Pertanyaan 10, Nur Okta Fioni Putri. Jelaskan penggunaan antiturunan atau integral tak tentu. Kalau tadi definisi ya, sekarang penggunaan. Jelaskan penggunaan antiturunan atau integral tak tentu. Paham ya? Bisa dicatat ya, Nur Okta. Oke, lanjut. Suciasih Ramadhani, pertanyaan 11. Jelaskan terkait penggunaan jumlah Riemann dalam integral. Jelaskan penggunaan jumlah Riemann tulisannya ya. Jelaskan penggunaan jumlah Riemann dalam integral atau integral Riemann. Suciasih tadi ya, Suciasih Ramadhani. Lanjut pertanyaan ke-12, Enggar. Sebutkan sifat-sifat integral tentu. Bisa ditangkap ya Enggar ya? Sebutkan sifat-sifat integral tentu. Lanjut pertanyaan ke-13 untuk Anis Zulnita.
Sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam luas bidang datar. Sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam luas bidang datar. Anis, bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa, Bu. Oke, sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam luas bidang datar. Lanjut ke siapa yang belum? Muhammad Furqon, pertanyaan ke-14. Sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam volume benda putar. Ibu ulangi. Sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam volume benda putar. Oke, sudah semua ya? Ada yang belum? Raise hand yang belum? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah silahkan Ananda rancang jawaban yang perfect ya buat pertanyaannya masing-masing. Dan akan Ibu tanya lagi, Ibu akan masuk ke room ini lagi pada, maksudnya Ibu masih di room ini, tapi Ibu pakai device lainnya untuk ke room 1, room 2. Silahkan disempurnakan dulu jawabannya. Kita akan tes jawaban Ananda 15 menit kemudian ya. Regina, yuhu. Ada yang nge-record. Baik Ananda, di sini kita akan ujian lisan. Ananda sudah siap ya? Silahkan siapkan alat tulisnya untuk mencatat pertanyaan. Ibu akan bacakan pertanyaan 1 sampai dengan 15. Oh ya, ini silahkan di chat di grupnya. Yang belum bergabung di room 1, silahkan bergabung ke sini ya. Ibu akan bacakan 1 sampai 15 dan Ibu berikan masing-masing satu orang satu pertanyaan, dan setelah Ibu bacakan semua pertanyaan, Ananda sempurnakanlah jawabannya. Ibu beri waktu 15 menit dan akan mempresentasikan atau menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah 15 menit dari pertanyaan terakhir dibacakan. Oke, pertanyaan pertama akan Ibu berikan untuk Stefani Lovenita. Iya, Bu. Silakan dicatat pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan hubungan antara limit dan turunan. Sebutkan dan jelaskan hubungan antara limit dan turunan. Itu aja ya, Bu? Ya. Selanjutnya Cantika Putri. Pertanyaan kedua. Untuk Cantika Putri ya. Sebutkan dan jelaskan aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Cantika Putri ada? Kenapa nggak on cam ini? Nanti pas membacakan jawabannya harus on cam ya. Sebutkan dan jelaskan aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Cantika ada ini? Kalau nggak ada kita ganti ke Ahmad yang on cam aja ya. Niki Saputra. Niki Saputra. Ya, Bu. Sebutkan dan jelaskan aturan rantai
untuk turunan fungsi komposisi. Udah ya? Udah, Bu. Sebutkan dan jelaskan aturan rantai untuk fungsi komposisi. Lanjut, pertanyaan ketiga untuk Rima Aprilia. Iya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi? Oke, sudah? Ulangi, apakah yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi? Sudah ya. Selanjutnya pertanyaan keempat untuk Regina. Sebutkan dan jelaskan secara ringkas penggunaan turunan pada persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ulangi, sebutkan dan jelaskan secara ringkas penggunaan turunan pada persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima untuk Ahmad Faris. Bagaimana penggunaan turunan pada sudut perpotongan dua kurva? Ulangi, bagaimana penggunaan turunan pada sudut perpotongan dua kurva? Bisa dipahami ya? Lanjut, Cantika, sudah on cam ya. Pertanyaan ke-6 untuk Cantika. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan minimum. Ibu ulangi. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan nilai minimum. Maaf Ibu, itu saya salah. Namanya Sarah, Bu, bukan Cantika. Itu belum diganti namanya. Jadi siapa namanya? Sarah Sabatia, Bu. NIM 21. Sarah Sabatia. Sabatia, oke. Ya. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, lanjut. Tania Rizky. Pertanyaan ke-7 untuk Tania ya. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam hal kemonotonan, kecekungan, dan titik balik. Ibu ulangi. Sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam hal kemonotonan, kecekungan, dan titik balik. Oke, pertanyaan ke-8 untuk Fasihah. Sebutkan dalil L'Hospital dalam penggunaan turunan. Sebutkan dalil L'Hospital dalam penggunaan turunan. Pertanyaan ke-9 untuk Wasliyah. Jelaskan definisi antiturunan atau integral tak tentu. Ibu ulangi. Jelaskan definisi antiturunan atau integral tak tentu. Ibu, maaf sebelumnya. Ya, Fasihah. Ya, saya yang Fasihah itu, Bu, yang sebutkan dalil apa tadi, Bu? L'Hospital. Tulisannya gini ya. Ini Bu chat ya. Sering juga ada yang menyingkat jadi penyebutannya jadi L'Hopital gitu ya. Tapi kalau secara tulisan L'Hospital ya. Dalam penggunaan turunan ya, Bu? Ya. Terima kasih, Tadi Bu. Wasliyah, jelaskan definisi antiturunan atau integral tak tentu. Oke, pertanyaan ke-10 untuk Desta. Desta belum kan ya? Desta Yusria Putri. Belum, Bu. Jelaskan penggunaan antiturunan. Kalau tadi definisi yang sebelumnya.
Pertanyaan sebelumnya ini sekarang jelaskan penggunaan anti turunan atau integral tak tentu. Lanjut, untuk pertanyaan ke-11 adalah untuk Tio Aditya Pratama. Ya, Bu. Jelaskan penggunaan jumlah Riemann. Tulisannya gini. Penggunaan jumlah Riemann dalam integral atau disebut juga dengan integral Riemann. Boleh diulangi, Bu? Sebutkan penggunaan jumlah Riemann dalam integral. Baik, Bu. Di chat bisa dibaca ya tulisannya. Bisa, Bu. Oke. Pertanyaan ke-12 itu untuk Ahmad Fadil. Sebutkan sifat-sifat integral tentu. Ahmad Fadil ada? Kenapa nggak on cam ini? Ahmad Fadil? Ya, Bu. Bisa dipahami ya? Sebutkan sifat-sifat integral tentu. Itu pertanyaannya. Silakan Baik, siapkan Bu. jawabannya. Pertanyaan ke-13 untuk Georgie Trihekta. Mohon maaf, Bu. Ya. Soal Fadil bisa diulangi. Oh ya, untuk Fadil sebutkan sifat-sifat integral tentu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan ke-13 untuk Georgie. Sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam luas bidang datar. Sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam luas bidang datar. Lanjut yang belum siapa? Udah semua ya? Izin Bu, banyak yang belum join dikarenakan keluar-keluar terus katanya Bu. Oh gitu. Ya udahlah, berarti yang belum silakan chat Ibu biar Ibu kasih pertanyaan. Untuk sementara silakan yang sudah join dulu siapkan jawabannya. Ibu ke room sebelah ya. Oke, sudah siap Ananda untuk memberikan jawabannya? Siap, Kita Bu. mulai dari Asti. Asti Alia Alfiani, silahkan sebutkan jawabannya. Baik, jadi jawaban untuk nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan hubungan antara limit dan turunan. Konsep limit itu fungsi sangat erat kaitannya dengan konsep turunan. Dari konsep turunan tersebut, nantinya kita bisa menghasilkan persamaan-persamaan yang baru, dan dengan persamaan itu nantinya kita dapat menjawab soal secara cepat mengenai soal yang berhubungan dengan limit tersebut. Mau disempurnakan nggak jawabannya? Dasar dari turunan itu apa? Menggunakan pendekatan apa?
Atau sudah pas segitu? Jawabannya nggak mau diperbaiki lagi atau ditambahkan? Sepertinya sudah, Bu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Aliyah Nabila. Silakan. Dijawab. Jadi, aturan rantai itu merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Nah, aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya itu memecah komposisi fungsi tersebut menjadi beberapa terlebih dahulu. Kemudian, komposisi fungsi tersebut biasanya diturunkan dengan aturan rantai. Biasanya komposisi fungsi yang diturunkan dengan aturan rantai ini memiliki bentuk pangkat dari fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Contohnya adalah kita memiliki fungsi fx sama dengan 3x dikurang 2 pangkat 2. Nah, untuk menentukan turunannya ini, maka 3x dikurang 2 pangkat 2 ini diuraikan dengan segitiga Pascal terlebih dahulu. Sehingga didapatkan hasil fx itu sama dengan 9x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 4. Nah, dari fx ini diturunkan menjadi f aksennya adalah f aksen x sama dengan 18x dikurang 12. Oke, sangat baik sekali jawabannya. Sebenarnya yang lain juga boleh, misalnya dituliskan besar-besar di satu kertas, terus nanti diacungkan ke layar juga boleh ya, untuk lebih jelas, memperjelas penjelasannya. Tapi ini tadi sudah lengkap dan baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silahkan. Terima kasih, Bu. Dijawab. Oke. M. Fahreza, silakan. Baik, Bu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi? Baik, secara yang mudah dimengerti, turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa menjadi turunan kedua, ketiga, bahkan sampai ke N. Yaitu jika sekarang kita bisa diferensiasikan, kita masih bisa menghasilkan fungsi yang lain, yaitu fungsi F2 aksen. Pada giliran F2 aksen boleh diferensiasikan lagi, dengan demikian menghasilkan turunan ketiga, dan seterusnya hingga turunan fungsinya 0. Contohnya 2x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2. Turunan keduanya 12x pangkat 5 ditambah 8x ditambah pangkat 3 ditambah 6x. Turunan ketiganya 60x pangkat 4 ditambah 24x pangkat 2 ditambah n. Turunan keempatnya 240x pangkat 3 ditambah 48x. Turunan keempatnya 720x pangkat 2 ditambah 48. Turunan kelimanya 1440x dan seterusnya. Terima kasih, Bu. Baik sekali jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jawabannya silakan. Tadi siapa, Eni ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab. Ini storing ada yang dalam satu ruangan ya? Kami satu kos, Bu. Yang pakai HP, yang pakai laptop kecilin dulu volumenya, jadi gunakan bicaralah pakai yang HP itu. Jadi nggak storing. Baik, saya akan menjawab yang pertanyaan mengenai penggunaan turunan pada garis singgung dan garis normal. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu garis singgung. Garis singgung itu sering juga disebut dengan garis singgung kurva, yaitu garis lurus yang memotong kurva pada satu titik tertentu. Dan garis normal itu sendiri adalah garis tegak lurus dengan garis singgung. Hubungan antara penggunaan turunan pada kedua garis tersebut adalah ketika menentukan gradien. Karena gradien garis singgung kurva adalah nilai turunan pertama pada titik tersebut. Oke, udah itu aja? Mau ditambah? Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Silakan Ahmad. Siapa ini? Febrina ya? Febrina Patricia, dijawab, silakan. Bagaimana penggunaan turunan pada sudut perpotongan dua kurva? Penggunaan turunan dalam sudut perpotongan dua kurva adalah turunan ini dapat terbentuk dari persamaan garis singgung suatu kurva.
Nah, penggunaan turunan ini dipakai dalam mencari gradien garis singgung, yaitu dengan rumus M sama dengan Y1, di mana M ini adalah kemiringan, dan Y merupakan persamaan garis singgung pada kurva, dan Y aksen merupakan turunan pertama pada persamaan garis singgung pada kurva. Nah, dalam suatu garis itu ada AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, dengan nilai gradiennya itu adalah M atau kemiringan sama dengan min A per B sama dengan tan alfa. Cukup itu aja? Cukup, Bu. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Silakan dijawab Rere. Izin menjawab, Bu. Sebelumnya, silakan. pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan minimum. Sebelum menjelaskan tentang penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan minimum, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum atau nilai minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari suatu fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi. Untuk penggunaan turunan nilai maksimum dan minimum, contohnya seorang anak yang sedang menarik sebuah tali menjadi bergelombang dengan cara menghentakkan tali tersebut ke atas dan ke bawah. Tali tersebut akan terlihat memiliki puncak maksimum dan minimum. Maksud nilai minimum dan maksimum di sini adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung pada tali tersebut merupakan tangent sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X positif atau turunan pertama dari titik singgungnya. Garis singgung dengan gradien 0 merupakan garis horizontal, yaitu Y sama dengan C, di mana C bernilai konstan. Seluruh garis singgung yang menyinggung kurva pada titik potong puncak dengan absis X sama dengan X1, X sama dengan X2, X sama dengan X3, dan X sama dengan X4. Sehingga turunan pertama atau F aksennya adalah F aksen X1 sama dengan 0, F aksen X2 sama dengan 0, F aksen X3 sama dengan 0, dan F aksen F4 sama dengan 0. Jadi, untuk kesimpulannya di sini adalah suatu fungsi akan mencapai titik maksimum atau titik minimum ketika M sama dengan F aksen X sama dengan 0. Titik tersebut dinamakan titik stasioner. Terima kasih, Bu. Oke. Baik sekali jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7, silakan. Siapa yang mau jawab? Baik, Bu. Soalnya sebutkan dan jelaskan penggunaan Dimas, turunan. ya? Iya, Bu. Soalnya sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam kemonotonan, kecekungan, dan titik balik. Baik, di sini untuk menentukan kemonotonan dan kecekungan serta titik balik itu dapat ditentukan dengan menggunakan gradien. Sementara gradien sendiri itu dapat ditentukan dengan mencari turunan pertama dari suatu fungsi tersebut. Ketika ditemukan turunan pertama dari fungsi tersebut, kita dapat menentukan gradiennya. Ketika ditemukan gradiennya, kita pertama-tama kita samakan hasil dari turunan tersebut sama dengan 0 untuk mencari batas-batas dari gradiennya. Ketika ditemukan batas-batasnya, kemudian kita dapat tentukan pada interval mana fungsi tersebut mengalami naik dan pada interval mana fungsi tersebut mengalami turun. Sehingga kemonotonan dari fungsi tersebut dapat ditemukan. Ketika kemonotonan dari fungsi tersebut sudah ditemukan, maka dapat dicari kecekungannya. Pada interval mana fungsi tersebut mengalami cekung ke atas dan pada interval mana fungsi tersebut dapat mengalami cekung ke bawah. Ketika ditemukan kecekungannya, kemudian titik baliknya dapat ditemukan pada titik puncak dari cekung ke atas dan cekung ke bawah dari fungsi tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dimas. Baik sekali jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ke-8 yang akan dijawab oleh Lira. Silakan Lira. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 8 adalah sebutkan dalil L'Hospital dalam penggunaan turunan. Dalil atau turunan L'Hospital di sini menggunakan konsep teknik derivatil atau turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu. Limit dan turunan di sini saling terkait satu sama lain. L'Hospital ini menyebutkan jika limit tak tentu dengan hasil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka bisa menyelesaikan limit tersebut dengan menurunkan pembilangan dan penyebut dari fungsi limitnya. Kemudian, disubstitusikan nilai
X ke fungsi yang telah diturunkan tersebut untuk memperoleh nilai limit yang diinginkan. Jadi, L'Hospital di sini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, limit dari pembagian Fx per Gx dapat ditentukan dengan menggunakan limit pembagian dari turunan-turunannya. Oke, sudah? Ada tambahan lagi? Cukup? Oke, terima kasih, Lira. Ya, kenapa? Ya, Bu. Terima kasih, Lira. Kita lanjut ke pertanyaan 9 yang akan dijawab oleh Aisyah Gina ya. Silakan Aisyah Gina, on cam. Ibu mohon maaf nih, nggak on cam, jaringan internet di rumah Ibu tadi kurang ini ya, kurang stabil, ada peringatan dari Zoom-nya. Silakan Aisyah Gina. Baik, pertanyaannya, jelaskan definisi anti turunan atau integral tak tentu. Dalam kalkulus, integral tak tentu atau disebut sebagai anti turunan atau anti derivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu ada 3. Yang pertama pangkat, yang kedua penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga konstanta. Secara sederhana, integral tak tentu merupakan integral yang tidak memiliki batas, sedangkan integral tentu merupakan integral yang memiliki batas. Pada beberapa penerapan integral tak tentu diantaranya untuk menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya diberikan, untuk menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu, serta permasalahannya biaya pada kegiatan ekonomi. Rumus integral tak tentu yaitu integral fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Udah itu aja? Ada tambahan? Udah pas? Oke, lanjut ke Nur, Okta, Fioni. Soal ke-10, jelaskan penggunaan anti turunan atau integral tak tentu. Integral tak tentu atau disebut juga dengan anti turunan adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Menghitung integral tak tentu dengan menggunakan aturan pangkat, sifat linear, dan substitusi. Bila f adalah integral tak tentu dari suatu fungsi f, maka f aksen sama dengan f. Proses untuk memecahkan antiderivatif yang terkait dengan pasti integral melalui teorema dasar kalkulus. Udah itu aja, nggak ada contoh-contohnya. Kan Ibu minta penggunaan ya. Ada tambahannya? Oke, kalau sudah pas, sudah. Bedakan antara definisi dengan penggunaan ya, Nanda ya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu, karena tadi udah Ibu tegaskan pas ngasih pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan 11, dijawab oleh Suci Asih. Silakan, Suci. Oke, Bu. Izin menjawab pertanyaannya, Bu. Ya, silakan. Jadi soalnya jelaskan, tentukan jumlah Riemann dalam integral Riemann. Jadi Riemann merupakan salah satu jenis hampiran integral menggunakan metode penjumlahan terbatas. Jumlah integral Riemann merupakan limit dari jumlah Riemann dari suatu fungsi ketika partisi menjadi halus. Lalu definisi jumlah Riemann itu cara menentukannya, misalnya F terdefinisi pada selang tertutup AB dan P adalah suatu partisi atau pembagian daerah yang membagi selang AB menjadi N subselang dengan lebar setiap selang delta X sama dengan B kurang A per N dibagi N. Pada setiap subselang tersebut diambil sebuah titik sembarang XI atau biasanya diambil pada titik ujung setiap subselang kanan atau kiri yang kemudian disebut sebagai titik sampel
Terus bentuk penjumlahan jika XI diambil pada titik ujung kanan, yaitu menggunakan rumus Sn, N sigma, I sama dengan 1, F XI delta X. Atau bila diambil pada titik ujung kiri, yaitu Sn sama dengan N kurang 1, sigma, I sama dengan 0, F XI delta X. Terus disebut jumlah Riemann atau sum fungsi f yang bersesuai dengan partisipe. Pada dasarnya jumlah Riemann merupakan suatu aproksimasi atau pendekatan numerik untuk mencari luas di bawah kurva suatu fungsi dengan membagi selang n dan subselang. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Ya, Bu. Suci. Silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dijawab oleh Enggar. Baik, Bu. Izin menjawab pertanyaannya, Bu. Silakan. Pertanyaannya yaitu sebutkan sifat-sifat integral tentu. Sifat integral yang pertama yaitu sifat kelinearan, yaitu jika f dan g terintegralkan pada interval a, b, dan k suatu konstanta. Sifat kedua integral tentu yaitu perubahan batas. Jika f dan g terintegralkan pada interval a, b. Sifat ketiga yaitu penambahan interval. Jika f dan g terintegralkan pada suatu interval yang memuat 3 titik, A, B, dan C. Sifat keempat yaitu kesimetrian. Sifat kesimetrian ini ada 2, yaitu ganjil dan genap. Udah cukup itu aja? Cukup, Bu. Cuma 2? Yakin nggak ada tambahan? Oke. Kita lanjut ya. Pertanyaan ke-13 dijawab oleh siapa tadi? Anis ya? Anis atau? Oh ya, Anis. Baik, Silakan, Bu. Anis. On cam ya, Anis. Sebelumnya saya izin mematikan kamera karena jaringan saya tidak stabil, Bu. Oke, baiklah. Izin Silakan, menjawab. Anis. Sebut dan jelaskan penggunaan integral dalam luas bidang datar. Integral itu suatu fungsi yang nilai variabelnya bebas memiliki batas tertentu. Dan cuma segitu jawabannya? Baik, Bu, sebentar. Penerapan integral itu dapat diterapkan dengan luas di antara dua kurva, contohnya sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X itu, dalam menghitung luas daerah menggunakan integral, cara menghitung luas daerah dibagi menjadi 2, yaitu luas daerah dengan batas di sumbu X dan luas daerah dengan batas di sumbu Y. Cara penggunaannya, menghitung luas bidang datar dengan integral. Misal, pada bidang datar untuk menghitung daerah di sumbu X dengan menggunakan integral, misal ada bidang yang biasa disebut dengan R, bidang R ini bisa berupa persegi panjang atau berbentuk bidang datar. Untuk mencari daerah di atas sumbu X menggunakan rumus luas R sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas bawah B fungsi X dx. Untuk daerah di bawah sumbu S, luas S sama dengan min integral dengan batas bawah C, batas atas D, gx dx. Sebelumnya, kenapa luas daerah di bawah sumbu X diberi tanda negatif? Karena nilai fungsi di bawah sumbu X ini, karena di bawah sumbu X negatif, padahal luas suatu daerah selalu bernilai positif, sehingga diberi atau dikalikan negatif agar bernilai positif. Pada sumbu Y, untuk sumbu Y itu sama dengan sumbu X, hanya saja fungsinya berubah menjadi X fungsi Y. Nilai X-nya itu diganti dengan Y karena fungsi itu berada pada sumbu Y. Sementara luas yang dibatasi dua kurva, caranya pengurangan fungsi kurva kanan dan kurva kiri. Biasanya dalam contoh soal lebih banyak digunakan cara sumbu X karena pada sumbu Y dalam mengubah fungsinya menjadi bentuk X sama dengan fungsi Y lebih sulit atau lebih susah dalam mencari luas daerahnya. Terus penerapannya itu juga terdapat volume dalam bidang dengan metode cakram dan cincin.
pada metode cakram. Masuk ke situ sampai luas bidang datar aja ya. Oh, iya Bu. Oke, baik, kita lanjutkan. Pertanyaan ke-14 dijawab oleh M. Furqon. Silakan, Muhammad Furqon. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Izin menjawab, soalnya tadi sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam volume benda putar. Jadi volume benda putar di sini maksudnya suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau Y dengan putaran penuh 360 derajat. Volume benda putar menggunakan integral dapat digunakan dua metode, satu metode cakram dan metode kulit tabung. Untuk metode cakram sendiri memiliki ciri arah putarannya sesuai batasan integral. Misal dengan daerah diputar terhadap sumbu X, maka batasannya juga sumbu X. Sedangkan untuk metode kulit tabung, itu dalam volume benda putar memiliki ciri arah putaran berbeda dengan batasan integralnya. Jadi misal daerah diputar terhadap sumbu Y, tetapi batasannya itu di sumbu X. Jikalau diberikan suatu contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X sumbu X dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka volumenya dapat dicari pertama-tama itu digambarkan suatu grafik yang menggambarkan suatu hal yang diketahui tadi. Jadi di sini tadi X sama dengan 3, maka Y di sini Y sama dengan X tadi, X sama dengan 3, maka Y dan X di sini sama-sama dengan 3. Jadi rumus yang dapat digunakan adalah V sama dengan Pi integral batas atas B dan bawah A mutlak Fx pangkat 2 dx. Dimasukkan semua hal yang diketahui tadi, integral 3, Pi integral 3 batas atas 3 dan bawah A, Fx pangkat 2 dx. Lalu V integral 3, 0, 1/3, X pangkat 3. Pi batasan atas 3, 1/3 dikali 3 pangkat 3, dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3. Dan ditemukanlah bahwasanya volume benda putar tadi adalah 9V. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Sangat baik jawabannya dan jelas penyampaiannya juga. Baik, Ananda. Kita sudah semua ya? Ada yang belum? Apakah ada yang belum, Ananda? Sepertinya sudah semua, Bu. Oke, sudah semua. Dengan demikian berakhirlah ujian lisan pada pagi hari ini. Silakan lanjutkan dengan mengupload ujian tulisannya. Masih bisa ya, walaupun terlambat upload ya. Silakan diupload jawabannya. Semoga Anda semua mendapatkan nilai yang terbaik dan juga Ibu mohon maaf selama jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pertemuan dengan Ibu, baik yang secara di LMS saja ataupun percakapan di WA ataupun yang pada pagi hari ini ujian lisan ya. Silakan ujian tulisannya Anda cek lagi sebelum Anda upload. Demikian Ibu akan pindah ke room sebelah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Boleh leave Zoom ya, karena sudah selesai ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berangkat, guys. Oke, Anda udah siap semua untuk menjawab? Ibu mulai dari pertanyaan pertama dan seterusnya ya. Ada yang belum dapat pertanyaan agar bisa bergabung ke sini, ke room 2 ini? Tadi yang presensi 28, yang ikut ujian lisan cuma 27, berarti ada 1 orang yang belum. Siapa ya? Oke, kita langsung mulai saja, Nanda. Silahkan Stefani Lovenita. Pertanyaan 1 dijawab oleh Stefani. Mana Stefaninya nih? Oh ya, Bu. silakan. Baik, soalnya sebutkan dan jelaskan hubungan antara limit dan turunan. Hubungan antara limit fungsi dan turunan fungsi adalah limit dapat digunakan untuk menentukan gradien dari suatu kurva. Selain itu, limit juga digunakan untuk mendefinisikan salah satu operasi yang fundamental pada kalkulus, yaitu turunan. Dan sebagian besar rumus turunan itu ditentukan dengan limit fungsi. Contohnya adalah diketahui fx sama dengan 8 yang akan dicari turunannya, yang merupakan hasil dari limit fungsi h menuju
H mendekati 0, fx tambah H dikurang fx per H. Limit tersebut disebut turunan atau derivatif fungsi f pada x sama dengan k, dan persamaan tersebut juga disebut turunan fungsi f di x yang ditulis dengan notasi f aksen x, sehingga didapatkan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx per h. Jika limitnya ada, maka fungsi dari f diferensiabel di x dan f aksen disebut fungsi turunan dari f. Akan dicari turunan dari fx sama dengan 8, di mana f aksen x sama dengan limit x menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h. F aksen x sama dengan limit x menuju 0, 8 dikurang 8 per H. Didapatkan bahwa turunan dari fx sama dengan 8 adalah fx aksen sama dengan 0. Segitu saja, Bu. Oke, baik. Sangat ini ya, lengkap jawabannya. Terima kasih, Stefani. Kita lanjut pertanyaan kedua, dijawab oleh Niki. Saya, Bu. Ya. Niki. Ya, Bu. Silakan, Niki. Pertanyaan kedua. Sebutkan dan jelaskan aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Untuk menyelesaikan fungsi komposisi ada dua cara, yaitu pertama memecahkan suatu fungsi menjadi beberapa atau bisa disebut diuraikan. Misalkan ada fungsi fx sama dengan 3x kurang 2 pangkat 2. Fx diuraikan terlebih dahulu menjadi 9x pangkat 2 kurang 12x tambah 4. Sehingga turunan dari fx sama dengan 18x kurang 12. Yang kedua, komposisi fungsi yang biasa diturunkan dengan aturan rantai dalam bentuk pangkat dan fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Misalkan, fx sama dengan 3x kurang 2 pangkat 7. Dimisalkan 3x kurang 2 sama dengan u. Sehingga fx sama dengan u pangkat 7. Sehingga dapat diturunkan turunan dari u pangkat 7 dikali turunan dari 3x kurang 2. Sehingga dihasilkan 7u pangkat 6 dikali 3 sama dengan 21u pangkat 6. Turunan yang dihasilkan u diganti kembali menjadi fungsi 3x kurang 2. Hasilnya didapat 21 kali 3x kurang 6 pangkat 2. Sekian, Bu. Oke, mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Niki. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Akan Sama-sama, dijawab Bu. oleh Saya, Bu. Rima. Silakan Rima. Apa yang dimaksud turunan tingkat tinggi? Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Jika f adalah turunan suatu fungsi f, maka f aksen juga merupakan suatu fungsi. F aksen adalah turunan pertama dari f. Jika turunan dari f aksen ada, turunan ini dinamakan turunan kedua dan ditulis f aksen 2. Dengan cara yang sama, turunan ketiga dari f didefinisikan sebagai turunan pertama dari f aksen 2 jika turunan ini ada. Turunan ketiga ditulis f aksen 3. Turunan ke n dari fungsi f di mana n bilangan positif yang lebih besar dari 1 adalah turunan pertama dari turunan ke n 1 dari f. Turunan ke n dinyatakan dengan fn. Terima kasih, Bu. Segitu aja jawabannya. Nggak mau ditambah lagi? Udah pas? Oke lah, kita lanjut ya. Rima udah menyerah sepertinya. Lanjut ke pertanyaan ke-4. Regina ya. Silakan Regina.
Regina kok nggak kedengaran suaranya ya? Bener Regina kan ya pertanyaan keempat ya? Kenapa Regina terdiam? Nggak ada suaranya kan ya? Atau ibu aja yang ini? Gak ada, Bu. Nggak ada suara Regina. Regina pakai headset atau apa gitu, diinikan dulu, di setting-setting dulu. Regina, atau Regina join lagi gitu, keluar dulu pakai HP atau apa, ganti device ya, suaranya nggak kedengaran. Oke, Regina terakhir aja ya. Kita lanjut ke Ahmad Faris. Silakan Ahmad Baik, Bu. Faris. Untuk untuk penggunaan turunan pada sudut perpotongan dua kurva, suatu kurva fx pada sembarang titik dapat dibantu dengan turunan gradien f aksen. Segitu aja. Pada garis dan BY tambah C sama dengan 0 dengan kemiringan alfa nilai gradien sama dengan min A per B sama dengan tan alfa. Gradien dengan dua garis sejajar, gradien 1 sama dengan gradien 2. Untuk gradien 2 garis tegak lurus, gradien 1 sama dengan min seper gradien 2. Untuk cara mencarinya, dengan contoh tentukan persamaan garis singgung pada kurva. Kurva pertama Y sama dengan X pangkat 3 tambah 5 yang tegak lurus garis. Kurva X tambah 3Y sama dengan 2. Dengan dijawab, gradien garis singgung dapat dihitung M1 sama dengan sepertiga M2. Maka M2 sama dengan 3. M sama dengan Y aksen sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3. Sudah? Sekian. Oh iya. Baik, terima kasih Ahmad Faris atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 yang akan dijawab oleh Sarah Sabatia. Silakan Sarah. Baiklah, pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan dan sebutkan penggunaan turunan dalam penentuan nilai maksimum dan minimum. Jadi nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar, begitu pun sebaliknya. Nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah interval tertutup. Maka suatu fungsi akan mencapai optimal jika gradiennya sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Udah, Bu, itu aja. Yakin? Itu aja? Iya, Bu. Enggak tambahan jawaban lagi? Enggak ada tambahan lagi? Enggak. Kurang lengkap itu sebetulnya ya? Iya. Udah pas? Udah pas, Bu. Saya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-7 yang akan dijawab oleh Tania. Tania baik, ada? Bu. Soal nomor 7 yaitu sebutkan dan jelaskan penggunaan turunan dalam hal kemonotonan, kecekungan, dan titik balik.
Kemonotonan fungsi adalah suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang atau interval. Fungsi naik yaitu dari kiri ke kanan, dan fungsi turun begitu juga dari kiri ke kanan. Fungsi akan naik jika turunan pertama lebih besar dari 0, dan fungsi akan turun jika turunan pertama lebih kecil dari 0. Karakteristik suatu fungsi yang naik atau turun dapat digunakan untuk mendeskripsikan grafik fungsi. Letak selang yang buat f aksen naik atau turun, maka dapat menentukan di mana grafik fungsi f akan cekung ke dalam atau akan cekung ke luar atau ke atas atau ke bawah. Kalau titik balik ya terdapat dua, yaitu titik balik minimum maksimum. Cara menentukannya yaitu yang pertama menentukan turunan, yang kedua menentukan titik stasioner, yang ketiga menguji daripada garis bilangan. Udah, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang dijawab oleh Fasihah. Silakan Fasihah. Baik Bu, izin Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya, sebutkan dalil L'Hopital dalam penggunaan turunan. L'Hopital sendiri itu dapat diartikan sebagai limit trigonometri yang menggunakan turunan trigonometri. Yang mana contohnya turunan trigonometri yaitu Y sama dengan sin X yang turunannya Y aksen sama dengan cos X. Yang kedua, Y sama dengan cos X yang mana turunannya Y aksen sama dengan min sin X. Turunan trigonometri yang bernilai minus hanya berlaku terhadap cos. Untuk menyelesaikan limit yang hasilnya dapat berupa bentuk tertentu, terutama bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Contohnya dapat dimisalkan seperti limit XA fx per gx sama dengan 0 per 0 atau limit XA fx per gx sama dengan lebih kurang tak hingga per lebih kurang tak hingga, di mana A dapat berupa sembarang bilangan real, tak hingga negatif maupun positif. Menurut aturan L'Hopital, kita peroleh yaitu limit XA fx per gx sama dengan limit XA f aksen x per g aksen x. Jadi, aturan L'Hopital tersebut dapat diselesaikan dengan menurunkan pembilang dan penyebut dari fungsi limitnya. Kemudian, substitusi nilai X ke fungsi yang telah diturunkan tersebut untuk memperoleh nilai limit yang diinginkan. Sekian, Bu. Terima kasih. Si Fasihah, lanjut ke pertanyaan ke-9. Wasliyah. Pertanyaan 9 adalah jelaskan definisi anti turunan atau integral tak tentu. Integral tak tentu ini suatu fungsi f besar dikatakan sebagai anti turunan dari fungsi f kecil apabila f aksen x sama dengan f kecil x. Definisi integral tak tentu di sini yaitu integral fx dx, integral fungsi di mana fx itu fungsi fx terhadap x. Bentuk umum integral tak tentu dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana c adalah sembarang konstanta yang nilainya tak tentu. Contoh dari integral tak tentu adalah f besar x sama dengan x kuadrat, f aksen x sama dengan f kecil x sama dengan 2x, di mana f kecil x sama dengan 2x adalah turunan dari f besar x sama dengan x2, x pangkat 2, x pangkat 2 adalah anti turunan dari 2x. Nah, adapun rumus-rumus untuk mencari
nilai integral tak tentu. Yang pertama adalah rumus dasar, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n tambah 2 ditambah c, di mana n tidak sama dengan min 1. Rumus yang kedua adalah rumus perkalian skalar, yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx, di mana k itu adalah konstan. Ya, rumus yang ketiga adalah rumus penjumlahan dan perkalian. Integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Adapun contoh soal dari integral, yaitu tentukan integral tak tentu, yaitu integral x pangkat 7 dx. Penyelesaiannya adalah integral x pangkat 7 dx sama dengan 1 per 7 ditambah 1 x 7 tambah 1 x pangkat 7 tambah 1 ditambah c sama dengan 1 per 8 x 8 ditambah c. Sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Waslia. Sangat lengkap jawabannya. Kita lanjut ke Desta. Desta Yusria P. Silakan Desta. Tadi perbedaannya kalau di sebelumnya itu definisi oleh Waslia, maka Desta akan menjelaskan penggunaan anti turunan atau integral tak tentu ini. Silakan Desta. Penggunaan integral tak tentu di sini ada 3, yaitu penggunaan integral tak tentu dalam penyelesaian persamaan diferensial. Yang kedua, penggunaan integral tak tentu dalam persamaan gerak lurus suatu partikel. Yang ketiga, penggunaan integral tak tentu dalam berbagai permasalahan ekonomi. Yang pertama, menggunakan integral tak tentu dalam penyelesaian persamaan diferal, yaitu persamaan diferal dy per dx sama dengan fx dapat diubah menjadi dy sama dengan fx dikali dx, yang merupakan persamaan diferensial dengan perubahan dipisah. Apabila fungsi f merupakan turunan dari fungsi f, maka jika kedua ruas tersebut diintegralkan, yaitu integral dy sama dengan integral fx dikali dx diperbolehkan, maka y sama dengan fx ditambah c, yaitu c yang dimana konstan sembarang. Y sama dengan fx ditambah c merupakan suatu solusi persamaan diferensial di atas yang merupakan keluarga atau himpunan fungsi dengan parameter c. Kurva fungsi-fungsi tersebut di bidang masing-masing. Yang kedua yaitu gerak lurus persamaan suatu partikel. Persamaan gerak suatu partikel sepanjang garis lurus yaitu panjang jalan yang di tengah sama dengan ft, yaitu waktu. Kecepatan, untuk mencari kecepatan dari gerak lurus adalah v sama dengan ds per dt sama dengan f turunan pertama f dalam kurung t, dan percepatannya adalah a sama dengan d kuadrat s d pangkat 2s per dt kuadrat sama dengan df per dt. Yang ketiga adalah penggunaan integral tak tentu dalam permasalahan ekonomi. Dalam permasalahan ekonomi kita kenal beberapa istilah, yaitu misalkan X jumlah unit produksi pada suatu selang waktu tertentu, yaitu CX sama dengan ongkos produksi, turunan 1 CX sama dengan ongkos marginal, RX sama dengan harga jual atau pendapatan, turunan 1 RX sama dengan pendapatan marginal, P sama dengan keuntungan, penurunan PX sama dengan keuntungan marginal. Ongkos pendapatan keuntungan rata-rata berikut bisa dicari dengan berturutan C sama CX per X atau RX per X dan PX per X. Sekian dari saya, Bu. Tadi kan pertanyaan ini ada yang sama juga di room 1 ya, lebih lengkap jawaban Desta ya. Terima kasih untuk Desta, sangat baik. Kita lanjut ke pertanyaan 11 yang akan dijawab oleh Tio Aditya. Silakan.
Jelaskan fungsi Riemann dalam integral. Integral Riemann bisa disebut juga analisis real. Riemann juga didefinisikan bagian pertama suatu integral dari fungsi terhadap selang. Riemann mendefinisikan integral suatu fungsi pada domain berupa interval tertutup dan terbatas pada R sebagai luas daerah di bawah kurva dari fungsi tersebut. Integral Riemann selalu melibatkan dua fungsi, yaitu fungsi yang bernilai real f yang terdefinisi pada interval AB dan fungsi AB menuju R yang merupakan integrator dari fungsi f, di mana integrator ini adalah suatu fungsi yang monoton naik pada interval. Misalkan f merupakan fungsi bernilai real tak negatif pada interval AB dan misalnya S sama dengan XY, X lebih besar atau sama dengan A, X sama lebih kecil atau sama dengan B, dan Y lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Fx sebagai wilayah bidang bawah pada grafik fungsi f dan atas interval AB. Apabila tertarik untuk mengukur luas S, sifat-sifat dasar yang berlaku pada integral Riemann yaitu sifat kontinu, monoton linear, semi-linear, dan keterbatasan fungsi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Tio. Kita lanjut ke pertanyaan ke-12 yang akan dijawab oleh Ahmad Fadil. Silakan Ahmad Fadil. Ahmad Fadil sepertinya masih mute ya. Halo, Bu. Silakan dijawab. Ahmad Fadil. Sifat-sifat integral tentu. Ya, sifat yang pertama yaitu kelinearan. Apabila f dan g terintegralkan pada interval AB dan konstanta, maka berlaku integral AB konstanta fungsi integral domain fungsi integral sama dengan konstanta AB fungsi integral dan domain integral. Lalu yang kedua, integral AB fungsi integral ditambah G integral sama dengan integral AB fungsi integral domain dikali domain integral ditambah integral AB ditambah dikali domain integral. Sifat yang kedua yaitu memiliki sifat perubahan batas apabila f dan g terintegralkan pada interval AB yang dinyatakan yaitu integral AB integral A fungsi integral dikali domain integral sama dengan 0. Integral AB fungsi integral domain integral sama dengan minus integral AB dikali fungsi integral dikali domain integral. Sifat yang ketiga yaitu penambahan interval. Apabila f dan g terintegralkan pada suatu interval yang memuat 3 titik A, B, dan C, maka berlaku integral AC fungsi integral dikali domain integral sama dengan integral AB fungsi integral dikali domain integral ditambah integral CB dikali fungsi integral dikali domain integral. Sifat yang keempat yaitu simetri yaitu apabila fungsi genap sifat simetri yang pertama yaitu fungsi genap integral A dikali fungsi integral dikali domain integral sama dengan 2 integral A dikali fungsi integral dikali domain integral. Fungsi simetri kedua yaitu fungsi ganjil yaitu integral A dan min A dikali fungsi integral dan domain integral sama dengan 0. Baik, Bu. Cukup.
Baik, terima kasih Ahmad Fadil. Udah lengkap ya. Kalau tadi di room 1 cuma 2 yang disebutkan. Fadil udah lengkap menyebutkannya. Sangat baik. Kita lanjut. Pertanyaan ke-13 ini terakhir di sini ya. 13 orang kan ya. Akan dijawab oleh Georgi. Georgi apa Georgi nih bacanya? Georgi Georgi, Bu. Prihata. Georgi ya. Ya, Bu. Ya, silakan Georgi. Pertanyaan saya tadi, sebutkan dan jelaskan penggunaan integral dalam luas bidang datar. Secara ringkas, integral adalah penggunaan perhitungan luas suatu daerah yang tidak beraturan. Luasan didefinisikan sebagai suatu daerah bidang X, O, Y dengan persamaan misalnya Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY yang berbatasan dengan sumbu koordinat oleh garis yang sejajar dengan sumbu koordinatnya. Luasan ada luasan positif dan luasan negatif. Luasan positif misalnya X sama dengan XY dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di atas sumbu X. Sedangkan luasan negatif misalnya Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di bawah sumbu X. Jika luasan terletak di bawah sumbu X, maka integralnya bernilai negatif. Karena luas tidak mungkin negatif, sehingga integral Fx dx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B. Jenis-jenis integral luas bidang datar. Pertama, ada persamaan Kartesius, yaitu menentukan luas bidang datar dengan menggunakan kurva Kartesius. Berikutnya, persamaan parameter, sekelompok kuantitas sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel. Georgi nge-lag ya. Ini Ibu yang nge-lag atau Georgi ya? Halo Georgi di ini aja di out of cam aja. Maaf, Tadi nge-lag ya. Tadi nge-lag. Coba di off cam aja biar nggak nge-lag ya. Bu, maaf terpental, Bu. Iya, coba Georgi jawab lagi dengan off cam saja. Tapi yang jelas suaranya. Tadi terpental, Bu. Ya, udah separuh tadi Georgi jelaskan. Ya, Bu. Sampai ke tidak mungkin negatif itu tadi. Luas tidak mungkin bernilai negatif dan bla bla bla. Silakan dilanjutkan. Di off cam aja Bu. biar ini ya, biar nggak nge-lag. Off cam aja. Sudah, Bu, sudah on cam. Masih on cam. Udah, Bu, udah on cam nih, Bu. Maksudnya di off cam matikan kameranya biar nggak gangguan lagi. Iya, Bu. Silakan. Jika luasan terletak di bawah sumbu X, maka integralnya bernilai negatif. Karena luas tidak mungkin negatif, sehingga luasan dari integral Fx dx batas bawahnya A dan batas atasnya B. Jenis-jenis integral luas datar. Pertama ada persamaan Kartesius, yaitu penentuan luas bidang datar dengan menggunakan kurva Kartesius. Berikutnya ada persamaan parameter, yaitu sekelompok kuantitas sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel yang independen. Jika kurva atau garis dari sumbu X atau antara kurva dan garis atau antara dua kurva, di mana persamaan kurva merupakan fungsi kuadrat, cari persamaan baru menggunakan Y1 sama dengan Y2. Untuk menentukan luas daerah bidang datar, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, buatlah sketsa daerah, dua partisi atau iris menjadi N bagian. Yang ketiga, luas satu buah irisan dihampiri dengan luas persegi panjang dengan panjang Fx dan lebar delta X. Luas daerah A dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dan mengambil limitnya. Kemudian cara menghitung luas daerah yang diarsir dengan integral. Pertama, persegi panjang yang memenuhi luas daerah dari A ke B harus kecil, sehingga mendekati titik nol. Titik nol itulah yang disebut dengan dx. Kemudian kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, jumlahkan semua persegi yang memenuhi daerah di bawah kurva. Jumlah dilambangkan dengan integral. Untuk menentukan daerah yang dibatasi oleh kurva, Y sama dengan X,
X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X adalah daerah luasannya. Sehingga fx integral dari fx dx dari batas bawahnya yaitu A dan batas atasnya B. Jika ada daerah X yang dibatasi dengan Y sama dengan fx pada X dan A dan XB. Contohnya tentukan luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Fungsi Y sama dengan fungsi luasan R yaitu X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 dx dengan batas bawahnya atas dan batas atasnya 2 diintegralkan sehingga mendapatkan hasil 51/10. Udah Bu, makasih. Baik, terima kasih Jorgi Sama atas Bu. jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban Jorgi tadi, ini sebelumnya ada yang belum kebagian, kayaknya udah semua ya. Dengan berakhirnya jawaban Belum, Jorgi, maka berakhir Bu. pula ujian lisan kita Mohon pada maaf, Bu. ya. Oh iya, Regina tadi ya, Regina mohon maaf. Silakan Regina jawab pertanyaannya kalau tadi ada gangguan ya. Untung diingatin. Baik, Regina. sebut dan jelaskan penggunaan turunan pada persamaan garis singgung dan garis normal. Garis singgung. Sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringan dapat didekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Garis normal. Garis normal sendiri merupakan garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Dua garis tegak lurus jika di perkalian gradiennya adalah min 1. Sebagaimana rumusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1, dan jika mencari gradien M2 sama dengan min 1 per M1. Sesuai dengan definisi turunan, di mana limit delta X menuju 0, Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 dibagi dengan delta X, sama dengan F aksen X0. Maka, dapat disimpulkan bahwa gradien garis singgung kurva Fx pada titik X0, Fx0 adalah nilai turunan pertama Fx pada titik X0, Fx0. Seperti contohnya, gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 4 di titik 1,3 adalah penyelesaiannya Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Maka dapat diturunkan turunan pertamanya ialah F aksen X sama dengan 2X ditambah 5. Jika mencari gradiennya, X sama dengan 1. Jadi, M sama dengan F aksen dikali X0 sama dengan 2X ditambah 5. 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi, persamaan garis singgung bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah titik singgung A, X1 dan Y1, maka persamaan garis singgungnya ialah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dan persamaan garis normal bergradien min 1 per M dan melalui A, X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M dikali X dikurang X1. Jadi kesimpulannya, letak garis singgung dan garis normal itu saling tegak lurus. Dan rumus mencari gradien M1 dikali M2 sama dengan min 1. Persamaan garis singgung ialah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Dan persamaan garis normal Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M dikali X kurang X1. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Regina. Dengan berakhirnya jawaban Regina, maka berakhir pula lah ujian lisan kita. Dan silahkan Anda yang belum mengupload ujian tulisannya segera diupload. Masih boleh ya, walaupun kalau misalnya terlambat sejam, 2 jam. Yang salah itu adalah tidak mengumpulkan atau tidak mengupload ujian tulisannya. Jadi silahkan yang sudah mengupload ya baik sekali ya.
Dan Ibu mohon maaf jika selama pertemuan yang dengan Ibu, baik di komunikasi lewat WA, komunikasi di LMS atau e-learningnya, ataupun di Zoom ini, atau jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama kita berkomunikasi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ananda semua mendapatkan nilai yang terbaik. Tunggu nilainya akan diumumkan paling lambat tanggal 31 Desember ini. Selamat belajar dan selamat UAS karena minggu-minggu UAS ini ya. Dan semoga Ananda semua mendapatkan IP ya, indeks prestasi di semester 1 kan ya? Iya, Bu. Semester 1 ini Ya, Bu. Bisa minimal 3,5 ya, kalau bisa 4 ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan live Zoom ya. Live room dan live Zoom. Ibu, Ya? kami boleh nanya soal kan kami kan udah ngumpul tapi itu ada soal yang belum terjawab, boleh diulang lagi dah, Bu? Mengupdate jawaban. Boleh sih, cuma kalau sudah tadi ya itu tadi sebelum jam 9.30 nggak uploadnya? Lewat 10 menit, Bu. Oh, udah terlanjur lewat juga tadi ya uploadnya ya? Ya udahlah diperbarui aja jawabannya, udah terlanjur telat juga. Kalau tadi sebelum jam 9.30 mendingan nggak usah diperbaiki karena kan terdeteksi ya terlambat 1 jam, terlambat 2 jam gitu kan. Tapi karena Desta udah terlanjur telat ya nggak apa-apa. Upload lagi aja di update jawabannya. Oke ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya.